Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Posongo, kami dari kelompok 9 KKN RDR UIN Wali Songo Semarang yang ke-77. Pada kesempatan kali ini kami mengadakan podcast yang akan menghadirkan salah satu bintang tamu yang akan membahas mengenai isu-isu yang sedang berkembang di masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat, dinamika sosial selalu menghadirkan berbagai isu yang mengandung perhatian berbagai elemen. Tak jarang, berbagai isu yang muncul mengandung kontroversi, sehingga menciptakan berbagai pandangan yang berbeda-beda. Nah, dari pandangan tersebut akan mendorong lahirnya pemikiran atau ideologi yang menolak atau bahkan menerima pemikiran-pemikiran sebelumnya. Kemudian, berangkat dari pemikiran itu, keberlangsungan kehidupan dalam bermasyarakat menjadi terkontrol dan akan terkawal. Oleh karena itu, perlu adanya analisis sosial sehingga dalam kehidupan bermasyarakat nantinya akan menjadikan suatu kehidupan yang bisa terkontrol dan terkawal dengan baik. Salah satu isu yang sedang berkembang di masyarakat saat ini adalah mengenai kesetaraan gender. Isu ini selalu mengiringi kehidupan masyarakat tradisional hingga modern saat ini. Berbicara soal gender tentunya bukan suatu hal yang baru, karena maraknya gerakan dan tuntunan mengenai gerakan kesetaraan gender yang telah disuarakan di berbagai wilayah. Meskipun upaya untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam suatu tatanan sosial terus dilakukan, nyatanya masalah ini belum menjadi usang. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai kesetaraan gender dalam tatanan sosial untuk mewujudkan keadilan dan yang akan disampaikan langsung oleh narasumber kami, yakni Mbak Vika Rahmania Hidayah. Silahkan Mbak. Halo Mbak, apa kabar? Oke, alhamdulillah. Mungkin yang pertama, Mbak Vika di sini kan juga merupakan salah satu aktivis gender. Bisa dijelaskan terlebih dahulu mengenai latar belakang mengapa kok Mbak itu terjun pada dunia mengenai untuk menyuarakan kesetaraan gender. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Vika Rahmania Hidayah. Jadi di sini saya juga ikut sama-sama untuk menyertakan itu ya, kesetaraan gender. Kenapa? Karena memang kita masih minim sekali kesadaran untuk sama-sama saling menghargai. Soalnya kan di masyarakat kita itu kayak mengkotak-kotakan gitu loh. Ini perempuan harus kayak gini, laki-laki harus kayak gini. Makanya dengan adanya konsep gender ini, maka kita bisa mengetahui bahwa tidak ada batasan loh untuk siapapun. Kita bisa melakukan pendidikan setinggi-tingginya, kemudian kita bisa berpolitik juga bagi laki-laki maupun perempuan. Jadi mempunyai kesempatan yang sama kayak gitu. Kurang lebihnya begitu, sehingga jadinya ikut menyentuhkan kesetaraan gender. Oke, sebelum melangkah lebih jauh, mungkin Mbak Vika bisa menjelaskan terlebih dahulu definisi atau hakikat dari gender itu apa sih? Oke, terima kasih atas pertanyaan. Jadi kalau misalnya gender ya, biasanya ada yang mengatakan gender itu sama kayak seks. Padahal itu beda. Meskipun dalam definisi ada yang mengatakan gender itu jenis kelamin. Tetapi dalam konteksnya, kalau gender itu lebih ke peranan. Peranan pada laki-laki sama perempuan. Tetapi kalau seks itu lebih ke jenis kelamin yang secara biologis. Jadi kalau gender itu bisa ditukarkan sesuai dengan lingkungan di mananya itu ya, sesuai dengan konstruksi sosial. Tetapi kalau seks itu tidak bisa, soalnya kan memang itu diciptakan oleh Allah ya. Sudah secara biologis dan sampai kapanpun yang laki-laki ya bentuk kelaminnya seperti itu. Yang perempuan ya bentuk kelaminnya kayak gitu. Tetapi kalau gender ini bisa ditukarkan sesuai dengan di mana sih dia tinggal. Misalnya nih, laki-laki yang hidup dalam lingkungan kebanyakan perempuan, kemudian pas dari saat kecil dia main dengan teman-temannya perempuan, otomatis nanti akan menjadi kayak seperti feminin, manja kayak gitu kan ya. Soalnya dia hidup di lingkungan yang memang begitu dituntut begitu. Tetapi ada juga yang perempuan kemudian hidup di lingkungan yang keras, kemudian harus disiplin, sehingga dia dituntut untuk keras, bijaksana, kemudian logis kayak gitu. Sehingga itu sebuah pemikiran, sebuah sifat ataupun karakter yang bisa ditukarkan maupun laki-laki ataupun perempuan sesuai dengan di lingkungannya itu. Tapi kalau yang seks itu tidak bisa, gitu sih. Berarti gender itu terbentuk juga karena salah satu faktornya latar belakang dari
orang itu sendiri ya, Iya, Mbak. betul. Misal kalau ada laki-laki yang hidupnya mungkin kebanyakan dari perempuan, kan mungkin sekarang juga banyak. Iya, pola asuhnya Heeh. juga. Terus apa laki-laki yang berprofesi sebagai make up misal. Nah, Mm-mm. tapi kan seringkali di pandangan masyarakat itu suatu Iya. pekerjaan yang gimana gitu kalau Heeh. dikerjakan oleh laki-laki. Iya, kayak gitu. Itu soalnya masyarakat kita itu kayak mengkotak-kotakan bahwa laki-laki itu ya dia maskulin, kemudian feminim kalau perempuan itu feminim, kalau perempuan ya keibuan, lemah lembut kayak gitu. Kemudian laki-laki ya kuat, nggak boleh cengeng, nggak boleh nangis gitu kan ya. Kan kita kan selalu dididik dengan kondisi lingkungan begitu. Padahal kayak gitu ya laki-laki boleh menangis ketika memang sudah di bawah banget ya tekanan kayak gitu. Kemudian perempuan juga dia bisa mempunyai sisi logis itu kayak gitu. Jadi tidak mempengaruhi itu sih sebetulnya, maksudnya tidak harus mengikuti apa yang diamini masyarakat, sehingga dengan kita memahami konsep gender ini maka kita bisa lebih menghargai sesama, kemudian kita lebih memahami bahwa kalau misalnya ada dia teman kita kemudian kok dia apa-apa dibawa emosi ya, apa-apa dibawa perasaan ya, padahal dia laki-laki, oh mungkin kita bisa langsung memahami bahwa dia itu tinggal di lingkungan yang mungkin membentuknya seperti itu. Mungkin apa ya? Itu kan suatu pandangan yang sudah terkonsep dalam tatanan masyarakat. Nah, Mbak sendiri sebagai aktivis gender, apakah ada tantangan sendiri untuk mengubah pandangan masyarakat tersebut? Oh, pastinya itu ada ya, susah sekali apalagi kalau misalnya yang di desa-desa tuh, meskipun kita kalau yang ditinggal di kota mungkin pemikirannya sudah terbuka ya, tapi kalau yang di desa-desa, ngapain sih sekolah tinggi-tinggi bagi perempuan nih? Ngapain sih sekolah tinggi-tinggi, nanti juga ujung-ujungnya di rumah aja kayak gitu kan. Udah nggak usah sekolah tinggi-tinggi, nanti juga palingan di dapur kayak gitu kan. Jadi itu sebuah tantangan yang memang dari masyarakat itu, jadi memang susah banget sih untuk menyadarkan pemikiran masyarakat apalagi yang di pedesaan kayak gitu, soalnya memang sudah banyak sekali ya kenyataannya memang kayak gitu. Teman-teman mungkin kita semua enak ya hidupnya ya, soalnya bisa mengenyam pendidikan yang tinggi kayak gitu, tapi ada juga loh teman-teman kita yang memang tidak mempunyai kesempatan itu, tidak seberuntung kita malah tidak boleh sekolah, bahkan udahlah kamu gak usah sekolah, tak nikahkan saja, biasanya perempuan kayak gitu. Makanya kebanyakan yang menyerukan ini untuk kesetaraan gender itu perempuan, soalnya memang untuk hak-haknya perempuan yang banyak dibungkam dengan adanya kotak-kotak itu. Oke, mungkin masih ada sebagian orang ya yang beranggapan bahwa gerakan kesetaraan gender ini gerakan yang untuk melemahkan laki-laki, Iya, ada yang kayak untuk gitu. menjadikan perempuan lebih unggul daripada laki-laki lah. Menurut pandangan Mbak Vika sendiri bagaimana? Oh, bukan demikian ya, soalnya kesetaraan itu sama dengan kayak keadilan. Jadi meskipun keadilan itu kan tidak selalu sama ya, tidak selalu sama sesuai dengan konteks di mana itu ditetapkan. Jadi kalau misalnya untuk pendidikan setinggi itu bukan untuk mengalahkan ya, untuk mengalahkan laki-laki, justru ini sebagai pemberdayaan. Supaya apa, kan kita juga kalau misalnya kita memandang pakai perspektif Islam, kita diciptakan laki-laki sama perempuan diciptakan sebagai khalifah kan, sebagai khalifah di bumi, sebagai pemimpin, otomatis kita juga mempunyai kesempatan yang sama, untuk berkembang kan, untuk pendidikan yang tinggi kayak gitu. Tapi ini bukan hanya untuk menyaingi ya, tetapi untuk memberdayakan kitanya, si perempuan itu. Menurut saya kayak gitu sih. Jadi mungkin mengapa kok isu ini lebih banyak digaungkan oleh perempuan, karena mungkin yang tidak banyak mendapatkan hak itu si perempuan itu sendiri, sehingga banyak perempuan-perempuan yang menyuarakan isu mengenai kesetaraan gender ini. Nah, kemudian kaitannya dengan tatanan kehidupan di sosial, seberapa penting sih kesetaraan gender ini? Ya itu penting banget sih, menurut saya itu penting banget, soalnya konsep ini kan ada di dalam pikiran kita ya. Ketika kita bisa memahami konsep itu, maka kita tidak mudah untuk menjatuhkan, kemudian kita bisa saling menghargai satu sama lain kayak gitu. Jadi kalau misalnya nih ada perempuannya itu dia paham konsep ini, kemudian laki-lakinya tidak paham, kemudian berkeluarga, otomatis si laki-laki itu akan menuntut bahwa sudahlah perempuan itu di rumah saja, harus begini gitu kan. Padahal dia perempuan itu punya potensinya untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, penyuluhan dan lain sebagainya, kan itu mencerdaskan lagi. Makanya dengan adanya konsep ini di kehidupan tatanan masyarakat kayak gitu itu sangat penting, sehingga si perempuan juga bisa mengembangkan potensinya meskipun sudah menikah ataupun bagaimana ya. Si laki-laki juga tetap mengembangkan potensinya.
Soalnya kenapa sih kebanyakan perempuan ya yang selalu menyuarakan ini? Soalnya kalau misalnya kita lihat di kenyataannya, laki-laki setelah menikah masih tetap bisa menggapai impiannya, betul? Tetapi kalau misalnya perempuan, kita semua setelah menikah pasti kita akan diurusi sama rumah tangga, kemudian ada anak dan lain sebagainya. Itu kan seakan tidak adil, padahal setiap individu, setiap masing-masing kita semua mempunyai mimpi gitu kan. Apalagi juga mempunyai potensi, diamanahi potensi itu. Jika potensi itu dikembangkan dengan baik, bermanfaat untuk yang lain, kan juga mempunyai dampak yang lebih baik lagi kan. Tapi mungkin itu lebih cenderung kepada gimana ya, pilihan hidup. Mungkin Iya. bisa aja perempuan itu kuliah atau sekolah tinggi, tapi kemudian setelah menikah dia lebih memilih untuk menjadi ibu rumah tangga, lebih fokus ke rumah tangga daripada untuk meniti karir gitu kan. Jadi kan itu juga bukan suatu yang dipermasalahkan jika itu pilihan hidup dia gitu kan. Yang penting untuk memilih itu, memilih jalannya masing-masing, itu tidak ada intimidasi yang lain sih. Jadi perempuan mau ibu rumah tangga, mau kerja ataupun yang lain, itu ya pilihannya dia, tidak ada intimidasi ataupun tekanan pihak kedua kayak gitu. Jadi kita juga tidak bisa langsung ngejudge dia kok jadi ibu rumah tangga ya padahal udah kuliah tinggi-tinggi. Ya mungkin memang dia sudah orientasinya untuk keluarga, kan beda kan ya. Dan mungkin yang memang sudah menikah kemudian bekerja, memang dia pengen untuk mewujudkan cita-citanya, kan bisa. Jadi beda-beda sih, setiap individu tuh mempunyai orientasi yang beda-beda gitu, pilihan yang beda-beda. Oke, mungkin yang sering saya dengar itu ya Mbak, kalau membahas mengenai kesetaraan gender ini kan condongnya ke perempuan doang, sementara laki-lakinya itu jarang banget disinggung. Padahal kan namanya kesetaraan gender kan ya kaitannya laki-laki dan perempuan. Nah, sebenarnya menurut Mbak Vika dalam tatanan kehidupan sosial, makna daripada kemerdekaan diri bagi seorang laki-laki dan perempuan itu seperti apa? Kalau maknanya itu dia yang mampu menggapai mimpinya, kemudian dia yang mampu menggali potensinya yang bisa berguna bagi masyarakat kayak gitu. Jadi dia mempunyai potensi, dia mau dikembangkan, kemudian dia juga bermanfaat untuk yang lain kayak gitu. Bukan hanya menjulang tinggi untuk dia saja, tetapi juga untuk yang lain gitu. Jadi apapun profesinya itu kan nggak pandang jenis kelamin gitu ya. Seperti yang Mbak bilang katakan tadi, di masyarakat itu masih ada pengkotak-kotaan profesi, misal profesi A cocoknya untuk perempuan. Iya gitu. Seperti itu. Makanya dengan adanya kesetaraan ini kan supaya pendidikan juga sama laki-laki sama perempuan, kemudian kebebasan berpolitik, kemudian dalam bekerja tidak memandang loh pemimpin wajib laki-laki loh kayak gitu. Dalam bekerja ya ini ranahnya. Kemudian perempuan ya udah nggak boleh kerja sampai jadi pemimpin kayak gitu. Jadi lebih ke kemudian politik, ngapain kamu perempuan kok main politik di situ kayak gitu. Ini kan kerjaannya laki-laki, kamu udah di rumah saja kayak gitu. Jadi supaya kesetaraan ini ada untuk menghilangkan kotak-kotak itu. Saya dengan adanya kotak-kotak itu sebetulnya merugikan keduanya sih, bukan hanya perempuan bukan hanya perempuan ataupun laki-laki saja, tapi keduanya. Misalnya gini, ketika perempuan ya keluar malam gitu pasti dianggap sama masyarakat nakal kayak gitu mungkin kan, tapi bisa jadi dia bekerja tapi sampai malam. Tapi kalau laki-laki keluar malam tapi nggak dianggap kan, ya biasa aja dia laki-laki kok kayak gitu kan. Kemudian kalau misalnya laki-laki tidak bekerja pasti dianggapnya gimana? Kayak ya males lah kayak gitu banget kan. Kemudian kalau perempuan bekerja banget kayak gitu sampai tinggi lah karirnya, nanti malah dianggapnya kok perempuan kok ambisius banget. Iya, padahal kan semuanya mempunyai potensi untuk bisa menggapai cita-citanya, kemudian mempunyai perkembangan ini ya pribadinya masing-masing, kepemimpinannya itu gimana, kemudian pemilihan hidup masing-masing, sehingga ya itu tergantung kitanya gitu. Tidak bisa kita ngejudge bahwa loh kamu kok jadi perempuan kok malah kayak gitu sih, selalu mengandalkan logis gitu ya, terlalu mengandalkan rasional banget gitu. Kemudian kok kamu jadi laki-laki kok selalu mengandalkan perasaannya banget gitu. Oke, untuk dalam konteks negara kita Mbak, mengenai isu kesetaraan gender ini sudah sejauh mana? Kalau misalnya di negara kita ya, yang saya tahu itu kayak anggota dewan. Anggota dewan itu dikasih ruang untuk perempuan itu 30%. Fungsinya untuk apa? Supaya mempunyai akses, perempuan tuh mempunyai akses ke situ. Soalnya kalau misalnya tidak dikasih
ruang itu, maka perempuan tidak akan bisa sampai ke dunia itu kan, di dunia politik itu. Sehingga dia dikasih ruang 30% dengan tujuan supaya dia perempuan-perempuan itu mempunyai akses yang sama meskipun hanya presentasinya 30%. Tetapi masih banyak yang belum terpenuhi kebanyakan. Soalnya kan kadang memang mungkin sudah dididik sejak ini ya, sejak kecil ya. Bahwa perempuan ya udahlah, kamu kan nanti punya anak, kemudian nanti kamu juga merawat suami dan lain sebagainya. Jadi untuk berpolitik juga masih kayaknya 2 kali pikirnya lah ya, kayak gitu kan. Makanya itu dikasih kesempatan 30% itu tujuannya supaya si perempuan juga mempunyai akses ke situ gitu. Meskipun nanti ke depannya akan dikasih akses yang sama. Ya. Mungkin itu juga penting ya untuk menentukan kebijakan ke depannya. Mungkin barangkali ada yang mana kondisi itu yang tidak dialami oleh laki-laki secara langsung gitu, tapi dialami oleh perempuan, sehingga perempuan yang lebih tahu mengenai kebijakan ini apakah sudah sesuai atau belum. Iya. Seperti itu. Soalnya kan biasanya kan kalau misalnya kita ini ya, yang secara fitrah di dalam perempuan ataupun laki-laki. Kalau perempuan itu kan ada yang melahirkan gitu kan, menyusui kayak gitu. Sehingga supaya pemimpin perempuan juga dibutuhkan, soalnya untuk mengambil kebijakan bahwa harus ada cuti hamil misalnya, kemudian cuti menyusui kayak gitu kan wajib ya, maksudnya supaya ada batasan itu, karena yang sudah melahirkan kayak gitu otomatis kan fisiknya juga lemah ya. Tapi ketika tidak ada pemimpin perempuan kayak gitu yang mengambil kebijakan itu, maka ya nggak akan ada kebijakan itu. Soalnya kan si laki-laki juga nggak akan tahu gitu, laki-laki juga nggak akan tahu rasanya menstruasi itu gimana, rasanya melahirkan juga bagaimana, sehingga penting banget sih untuk adanya pemimpinan perempuan. Menurut Mbak Vika, apakah isu ini digaungkan karena bekas dari penjajahan kolonial? Mengingat sebelum penjajahan itu kan sudah ada yang namanya kerajaan. Nah, di situ kan ada yang namanya kerajaan Kalingga yang dipimpin oleh seorang perempuan, yakni Ratu Sima. Nah, itu kan sudah menandakan bahwa peradaban budaya di negara kita itu sudah baik, karena juga menempatkan perempuan untuk mengambil peran gitu. Tapi semenjak kolonial Belanda ini, perempuan itu fungsinya dirumahkan semua. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini pertanyaan bagus banget, soalnya dengan adanya peran kayak misalnya laki-laki jadi kepala keluarga, kemudian perempuan jadi ibu rumah tangga, itu tuh muncul undang-undangnya sejak adanya Orde Baru gitu. Jadi sebelum itu ya mereka bebas, nggak ada pembagian itu. Tetapi setelah lengsernya itu ya Presiden Soeharto, kemudian Orde Baru, muncul adanya undang-undang yang menyatakan bahwa laki-laki ya kepala rumah tangga, perempuan ya ibu rumah tangga. Jadi memang sudah didesain sedemikian mungkin supaya tunduk dengan adanya begitu, peraturan begitu, undang-undang begitu. Kayak semacam ibuisme negara. Jadi Bapak Presiden ibu negara, Bapak RT ibu RT, jadi yang cocok untuk menyandang sebagai kepala dalam kursi pemerintahan atau sebagainya itu ya laki-laki, sementara perempuannya lebih dirumahkan, seperti itu. Gitu. Kemudian implementasi dari kesetaraan gender ini dalam tatanan sosial itu wujudnya seperti apa? Kalau di dalam tatanan sosial ya, itu lebih ke tadi sih ya, kayak misalnya pendidikan politik itu lebih ke situ lagi. Jadi pendidikan politiknya juga, kemudian si laki-laki sama perempuan punya kesempatan yang sama, kemudian dalam pekerjaan juga tidak dibeda-bedakan, tidak adanya kekerasan. Mungkin kalau misalnya dia sebetulnya kekerasan itu kan muncul dengan adanya kekuasaan dan yang lemah kayak gitu ya, melemahkan yang lain. Tapi biasanya kan yang dianggap lemah itu kan si perempuan gitu. Makanya dengan adanya kesetaraan gender ini di tataran sosial masyarakat, sehingga supaya tidak adanya kekerasan itu juga. Supaya relasinya bisa seimbang antara laki-laki dan perempuan. Iya, relasinya seimbang. Ataupun juga bisa berbagi peran gitu ya Mbak. Jadi bebannya itu nggak ditanggung sendiri. Iya, soalnya kan ketidakadilan gender ini juga memunculkan itu ya, peran ganda ya untuk perempuan. Jadi perempuan juga kadang bekerja, kemudian pulang malah ngurusin rumah. Padahal kan namanya rumah tangga itu kan bisa ditanggung keduanya, bisa saling bagi peran kayak gitu. Oke, kalau berangkat dari pengalaman Mbak Vika sendiri, mungkin dalam kehidupan Mbak Vika mengenai kesetaraan gender ini gimana? Mungkin di lingkup keluarga atau di masyarakat sekitar, apakah sudah ada pendidikan kesetaraan gender walaupun namanya itu belum digaungkan? Kalau misalnya itu ya, alhamdulillahnya tuh
kalau saya itu tinggal di lingkungan yang memang dibolehkan semua gitu. Jadi tidak memandang ibu saya, umi saya, abah saya itu tidak memandang laki-laki, perempuan kemudian dibedakan. Enggak, tapi tetap disamakan. Maksudnya kalau misalnya pembagian perannya kayak ini adik saya yang laki-laki nanti nyapu ya, saya nanti ngepel ya, kemudian adik saya yang perempuan lagi nanti bersihin kaca ya. Jadi itu dibagi perannya supaya apa? Supaya bisa saling memahami bahwa ini juga kerjaannya bukan kerjaan perempuan saja, tetapi ini kerjaan yang memang laki-laki sama perempuan juga sama dan boleh mengerjakan kayak gitu. Dan kemudian kalau misalnya berhubung Mbak Vika juga sudah kerja ya kayak gitu, di lingkungan situ juga tak anggap masih minim sekali ya tentang konsep gender ini. Soalnya memang lebih digaungkan laki-laki dibandingkan perempuan. Misalnya nih, padahal perempuan itu punya potensi, tapi seakan menjadi ancaman bagi si laki-laki itu. Takutnya malah si perempuan itu mengalahkan si laki-laki ya gitu. Jadi kayak tambah ditekan, kemudian ruang geraknya juga tambah disempitkan supaya nggak bisa kemana-mana, tidak bisa berkembang kayak gitu. Kalau di lingkungan kerja malah seperti itu. Nah, itu kan salah satu faktor yang menjadi tantangan atau penghambat dalam menggaungkan kesetaraan gender ini kan pandangan si laki-laki nanti takutnya lebih ditekan. Nah, lebih kayak lebih direndahkan gitulah kasarannya. Nah, untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada laki-laki itu gimana sih Mbak supaya dia itu paham bahwa kesetaraan gender ini bukan untuk merendahkan laki-laki, bukan untuk menonjolkan perempuan lebih tinggi gitu, tapi untuk saling berbagi peran gitu, seperti itu. Untuk mengkomunikasikan pastinya harus ada edukasi dan kesadaran sih ya. Kalau dia tahu, dia paham ilmunya tapi dia tidak mempunyai kesadaran juga tidak bisa gitu kan ya. Soalnya kan itu masing-masing individu kan beda-beda. Kemudian kalau misalnya dia tahu ilmunya tapi dia juga tidak bijaksana dalam menjalankan ilmu itu kan juga tidak bisa ya, tidak bisa dijalankan gitu. Jadi sesuai dengan individu itu, si laki-laki itu apakah dia mau untuk bijaksana, untuk memahami ataupun tidak. Kadang kan ada yang belum paham nih tentang konsep gender ini, tetapi dia si laki-laki itu paham tentang namanya menghargai sesama manusia, kemudian dia juga punya potensi kayak gitu, punya potensi sesamanya kayak gitu, laki-laki sama perempuan. Jadi ya akan legowo-legowo saja, tetapi kadang yang paham konsep ini malah dia akan mencari celah supaya dia tetap berkuasa, tidak melanggengkan aksi kesetaraan gender. Jadi tergantung dianya itu mungkin mau bagaimana. Itu tantangan sendiri ya Mbak dalam menggaungkan isu ini. Nah, sebenarnya kan yang membedakan tadi antara laki-laki dan perempuan cuma kondisi biologisnya, seperti kalau laki-laki punya penis, punya kumis misal, atau kalau yang perempuan itu bisa melahirkan, bisa hamil, punya vagina dan lain sebagainya. Itu kan kondisi yang sudah merupakan anugerah atau kodrat dari Tuhan. Jadi selebihnya itu tentang gender yang bisa diakses oleh laki-laki dan perempuan, termasuk profesi misal, atau hobi, kesukaan, bahkan juga warna misalnya nih Mbak. Terkadang warna pink itu lebih diidentikan dengan perempuan, sementara juga mungkin banyak laki-laki yang bisa saja suka gitu terhadap warna pink tersebut. Seringkali sudah terkonsep, ini warna ini untuk perempuan. Kalau misal ada bayi lahiran nih perempuan, hal-hal yang mengitari si bayi tersebut ya warna pink. Kalau laki-laki mungkin lebih ke biru, hitam, atau selain pink gitu kan. Sebenarnya itu kan ya nggak mandang jenis kelamin juga gitu ya. Bisa laki-laki maupun perempuan. Iya, soalnya sudah di kotak-kotakan memang demikian ya, di konstruksi sosialnya memang demikian. Jadi mau bagaimanapun kita otomatis dengan adanya konsep ini kita yang melawan konstruksi sosial itu, melawan pemikiran masyarakat itu, dan melawan kita sendiri ya, supaya kita tetap berjalan, kemudian kita tetap mengembangkan potensi kayak gitu. Ya, susah sih ya. Ya mungkin ya masih ada sebagian orang yang berpandangan ya itu tadi kayak melawan kodrat atau gerakan yang untuk merendahkan laki-laki dan lain sebagainya. Kalau dari pengalaman Mbak Vika sendiri selama menjadi aktivis gender itu bagaimana dalam menangani kasus ini? Kalau kasus ini pasti banyak ya teman-teman yang aktivis, sesama aktivis ya, yang laki-laki malah katanya kesetaraan gender, coba itu diangkat galonnya kayak gitu jadi tuh kayak anggapnya apa sih, padahal tuh kesetaraan itu nggak harus sama. Yang namanya kesetaraan itu kan kayak keadilan ya. Keadilan itu kan juga sesuai dengan porsinya, sesuai dengan tempatnya di mana, konteksnya di mana. Kalau misalnya dia tidak mampu, otomatis yang mampu yang melakukan kayak gitu kan ya, konsepnya kan begitu. Tapi kadang
kok katanya kesetaraan tapi kok ngangkat galon aja nggak mau, kayak gitu. Alah manja dibilang kayak gitu kan. Kadang dia padahal punya konsep itu tapi tidak menjalankan dengan baik. Kadang-kadang bingung juga sih. Ya mungkin itu juga tantangannya. yang terjadi di lingkungan sekitar saya juga gitu. Katanya keseraan ayo sing wedok-wedok ndang macul misalnya atau benerin genteng. Iya. Tapi kalau dia nggak ada kemampuan untuk itu ya nggak usah dipaksakan Iya, gitu tidak ya. usah dipaksakan. Jadi sebenarnya itu peran itu diambil oleh orang yang benar-benar mampu dan punya kompetensi dalam bidang tersebut. Betul. Tanpa memandang laki-laki maupun perempuan gitu iya, ya. yang punya potensi di bidang itu tanpa memandang jenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Tapi kalau misal perempuan dia bakat nguli tapi nggak jadi masalah toh Mbak. Ya nggak masalah, dia mempunyai bakat dan memang dia mau kan, kemudian dia juga punya potensi tenaganya juga kuat, ya nggak masalah. Jadi teknisi atau mungkin karena ya itu tadi faktor latar belakang keluarganya yang dididik sangat keras misalnya sangat tegas sehingga membentuk karakter dirinya menjadi perempuan yang tangguh atau perempuan yang perkasa. Iya, tidak manja, tidak tahan manja. banting kayak gitu. Sesuai dengan didikan juga lingkungannya bagaimana. Saya kan biasanya profesi kayak misalnya, loh kamu malah jadi teknik, padahal kan teknik itu kan untuk laki-laki. Padahal kan dia suka. Kalau misalnya perempuan itu suka, punya potensi di situ, ya kenapa tidak gitu loh. Soalnya kan dia mempunyai potensi, dia itu berkembang sesuai dengan apa kemauannya, sesuai dengan pilihan hidupnya. Kenapa dipermasalahkan gitu? Mungkin begitu juga dengan laki-laki ketika dia memang punya bakat dan memiliki minat di bidang misal make up atau fashion. Nah, atau masak kan sekarang juga banyak chef-chef itu juga laki-laki. Nah, jadi itu juga bukan suatu hal yang dipermasalahkan gitu kan, karena itu menyangkut dari kompetensi dia, karena mampu melakukan hal di bidang tersebut. Tanpa memandang jenis kelaminnya itu apa sih. Oke. Kemudian dari Mbak Vika sendiri sebenarnya sampai kapan sih menurut pandangan Mbak Vika isu ini terus digaungkan? Sampai semuanya itu bisa sadar dan memahami gitu. Soalnya kan ada juga loh yang meskipun kayak gini ya, kita sama-sama perempuan, sama-sama menggaungkan kesetaraan gender loh kayak gini kan, tapi ada juga pihaknya perempuan itu juga menolak mentah-mentah. Buat apa sih kayak gitu kesetaraan gender, buat apa? Tuh juga memang iya, perempuan itu ya di rumah saja sesuai dengan ajaran Islam kan, di rumah saja kan kayak gitu kan, ada yang mengatakan demikian. Soalnya sempat saya alami, kemudian temui dengan teman saya yang demikian. Jadi ya udahlah, ngapain sih kamu kayak gitu, itu mah produk sana, bukan produk Islam kayak gitu kan, bukan produk Islam lah, kamu kan orang Islam, harusnya nggak usah ikut-ikutan kayak gitu. Gitu. Itu juga kamu kan kodratnya kan di rumah saja, perempuan itu kan di rumah saja, nggak boleh kemana-mana, ada yang bilang kayak gitu. Ya, tapi mungkin bagi sebagian perempuan misalnya yang berpandangan demikian itu juga mungkin pilihan dia mungkin. Iya, pilihan dia sesuai dengan latar belakangnya juga sih, didikannya juga memang demikian. Cuma kan kalau misalnya dia mempunyai potensi tapi dia tidak mau mengembangkan, minimal dia mengembangkan kepada anaknya kayak gitu kan ya, itu kan juga pilihannya dia gitu. Ya, itu tadi kan mengapa kan perempuan juga mungkin harus memiliki akses pendidikan karena dia kan madrasah yang pertama bagi anak-anaknya, untuk membentuk karakter anak-anaknya di keluarga dan sebagainya. Nah, untuk menghadapi yang orang-orang yang kontra atau bahkan perempuan sendiri itu dia merasa tidak nyaman atau tidak sependapat dengan isu kesetaraan gender ini. Nah, rasa yang timbul dari Mbak Vika gimana sih, sama-sama perempuan kok mungkin nggak saling mendukung atau tidak mensupport, malah menjatuhkan sendiri gitu? Kalau ada kayak gitu ya sudah, biarkan saja. Memang sudah membentuknya seperti itu sih ya, kita mau memaksakan harus begini-begini kan juga tidak bisa gitu kan. Soalnya kan pengetahuan, ilmu yang kita dapatkan kan sesuai dengan pengalaman kita juga. Ya kan, ketika dia tidak pernah mendapatkan edukasi itu kan juga dia tidak akan paham konsep yang demikian. Makanya ya sudah, memang mungkin lingkungannya juga dididiknya begitu, ya tidak masalah juga sih. Selain itu memang pilihannya dia, tidak diintimidasi sama yang lain, ya no problem gitu. Tidak masalah. Tidak jadi masalah. Iya, tidak jadi masalah. Setidaknya dia itu menyadari bahwa oh ini pilihan saya, tidak ada intervensi dari orang lain. Iya, kalau misalnya memang dipaksa, saya malah dipaksa sama itu pasangan saya untuk harus begini kayak gitu ya, itu malah menimbulkan baik juga. Itu malah dipaksa. Kalau dalam kehidupan masyarakat itu mungkin isu ini masih
masih awam, Masih awam apalagi sekali. di masyarakat desa. Untuk mengaksesnya atau mengedukasi mereka itu bagaimana sih Mbak? Nggak mungkin kan ya kita bicara formal atau mengadakan seminar tentang isu kesetaraan gender ini. Nah, untuk mengedukasi masyarakat awam, masyarakat desa supaya dia paham mengenai isu ini itu seperti apa, bisa supaya diterima dengan baik seperti itu. Ya lebih ke misalnya ada omong-omongan kemudian langsung, hei anaknya kamu kan punya potensi di sini, kenapa enggak tetap dilanjutkan saja. Jadi lebih kepada situ sih, komunikasi yang kebiasaan sehari-hari situ. Jadi kalau misalnya ada, masa anaknya saya kayak gini padahal dia perempuan tapi kok sukanya kayak teknik kayak gitu malah dia mintanya masuk ke jurusan teknik kayak gitu. Nanti kan bisa dikasih yang sudah paham itu, kita ngasih edukasi tapi dengan caranya seperti itu. Ya nggak apa-apa toh, kan dia kan punya potensi, siapa tahu memang jalannya di situ, laki-laki perempuan sama kok, nggak apa-apa. Jadi itu tetap digaungkannya kayak gitu, nggak harus mengadakan edukasi. Kalau kayak gitu malah nanti malah kaget dong, aduh apa ini, konsep apa ini kayak gitu ya, kesannya kan masih awam sehingga ya pengenalan di kehidupannya. Ya mungkin itu tadi ya Mbak. Ada sebagian mungkin laki-laki yang hobinya make up atau fashion, dia kalau menampakkan hobinya itu masih ngerasa malu atau insecure karena konsep dari masyarakat laki-laki itu nggak gitu loh. Iya. Laki-laki itu harus gini. Nah, Iya, itu cara benar-benar ngatasinnya harus kuat. gimana? Kalau ngatasinya ya di masyarakat malah itu lebih sulit, soalnya kan laki-laki. Iya. Kalau misalnya kayak gitu, untuk mengatasinya ya bagaimana kita membuktikan bahwa dengan jalan begini juga saya juga bisa sukses loh. Biasanya kalau di masyarakat desa itu lebih dilihat itu apa ya, hartanya kayak gitu kan. Kan ya kan, kalau misalnya dia punya harta yang banyak pasti lebih diapresiasi, kemudian lebih dihormati kayak gitu. Sehingga ya nggak apa-apa kalau misalnya dengan jalan fashion, laki-laki kemudian fashion, nggak apa-apa kok, saya juga sukses dengan cara ini, fashion tuh juga ini bakat saya, minat saya, kenapa tidak kayak gitu. Yang penting tetap berjalan sesuai dengan keyakinan dan potensi masing-masing itu ya, pilihan sesuai dengan pilihan. Meskipun agak sulit sih kalau kayak gitu, emang dengan adanya kotak-kotak ini tuh bukan merugikan perempuan saja tapi juga laki-laki. Iya. Cuma kadang kan si laki-laki kadang nggak suka ya dengan kajian ini, soalnya diksi-diksinya kan kebanyakan menyudutkan si laki-laki. Padahal dengan adanya pengkotak-kotakan di masyarakat malah juga merugikan si laki-laki. Padahal dia punya potensi, tapi kalau memang dari masyarakatnya mengonsep demikian, yaitu juga merugikan ya laki-laki maupun perempuan. Nah, kemudian untuk terkait laki-laki, misal dia punya punya sifat yang mungkin lemah lembut atau agak lemah lembut, dia itu orangnya kalem, sementara si perempuannya ini sikapnya tegas. Nah, seringkali itu kan kalau kedengaran temannya atau temannya itu disangkanya mungkin kalau yang sudah berumah tangga, suami-suami takut istri, seperti itu. Nah, menurut pandangan Mbak gimana mengenai kesetaraan gender ini? Kalau kayak gitu itu sudah di konsepnya sejak ini sih ya, latar belakang masing-masing. Kalau kayak gitu sih nggak bisa lagi ya, soalnya kan kita melawannya omongan masyarakat, padahal kan yang menjalankan kalau misalnya kitanya fan-fan aja ya tidak usah dipermasalahkan sebetulnya. Tapi kalau misalnya omongan-omongan itu menjadikan kitanya malah itu ya dalam perantakan di rumah tangga, malah itu yang menjadi masalah. Kalau ada omongan-omongan kayak gitu ya kita langsung mengedukasi, ya tidak apa-apa, maksudnya ini kan sebagai pilihan, kemudian ini juga sesuai dengan pendidikan di dalam keluarganya. Memang mungkin dia hidup di lingkungan yang memang lemah lembut, tidak diajarkan kekerasan kayak gitu. Terus juga untuk si istrinya juga kalau sudah mengetahui si laki-lakinya begitu, suaminya begitu, ya jangan sampai melihat melangkahi karena namanya mau bagaimanapun kan istri juga kan harus patuh dengan suami kan dalam agama ya, begitu harus tahu ilmunya. Jadi menyetarakan gender ini juga harus paham sama ilmu yang lain, tidak harus satu tok itu ya, satu ilmu tentang konsep tentang gender, tapi juga harus paham tentang perspektif Islamnya itu bagaimana. Kalau dalam pandangan Islam sendiri, gender itu seperti apa, atau kesetaraan itu? Kalau kesetaraan itu, Islam itu kan menjunjung keadilan ya, otomatis ya nggak masalah kan. Kayak misalnya dulu Siti Khadijah kan bekerja, ya kan, nah itu kan juga bekerja, itu juga sosok yang luar biasa sekali ya.
uangnya untuk siapa? Kan untuk Rasulullah, untuk berdakwah juga, ya kan? Jadi sebetulnya zaman dahulu Islam itu ya juga mengasih konsep itu, bahwa yang bekerja itu nggak harus laki-laki, kemudian perempuan juga bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau ada orang yang bertanya apakah boleh laki-laki bekerja kepada perempuan, ya boleh saja kan. Rasulullah dulunya juga bekerja kepada Khadijah. Iya. Juga kalau apakah boleh perempuan berpolitik, ya nyatanya Siti Aisyah juga berpolitik. Boleh. Seperti itu. Dia juga menjadi pemimpin perang ya kan pada zaman itu. Terus kemudian untuk permasalahan ini mungkin ya agak sulit ya Mbak untuk ditanamkan di masyarakat. Nah, edukasi yang yang berkelanjutan atau edukasi yang gampang diterima juga mungkin kadang susah diterimanya, karena mungkin latar belakang pendidikan atau paham dari sebelumnya yang sudah mengakar di pikiran. Betul. Nah, kemudian untuk Mbak Vika sendiri nih, selama beraktivitas untuk menggaungkan isu-isu kesetaraan gender ini, ada nggak yang protes misal langsung gitu ke Mbak Vikanya, langsung dalam ketika melakukan suatu edukasi, protes langsung gitu, mungkin dari kalangan laki-laki atau perempuan? Malah ada yang kayak gitu. Jadi pas waktu itu malah protes begini, loh Mbak, yang namanya memasak itu ya tugas ibu, mau bagaimanapun ya tugas perempuan, kayak gitu. Tak jelaskan loh, emang memasak itu pakai alat kelamin, memasak itu kan pakai tangan, laki-laki perempuan juga mempunyai tangan, gitu kan. Ya kalau misalnya dia mempunyai kesempatan untuk masak, kenapa tidak gitu, kenapa harus ibu, kayak gitu kan. Itu kan ketika misalnya ibu itu kan biasanya kan di rumah, kemudian dia memasak, mempunyai waktu untuk memasak, sehingga dia memasak kayak gitu. Padahal kan tugas itu kan bukan tugas pokoknya ibu, tetapi tugas pokoknya manusia untuk menghasilkan makanan supaya bisa bertahan hidup kayak gitu kan. Tapi kan kadang ya udah, tugas ibu yang memasak, kemudian tugas ayah apa? Tugas ayah yang harus bekerja. Padahal kan ada juga loh laki-laki yang tidak seberuntung, mungkin penghasilannya kecil kayak gitu, otomatis kan si perempuannya juga tandang dong ketika sudah berpasangan ya, tandang juga untuk bekerja. Supaya apa? Supaya sama-sama mencukupi kebutuhan keluarga kayak gitu. Tapi pandangan di masyarakat itu ada yang protes loh, kenapa perempuan harus bekerja? Kan ini tugasnya laki-laki, bukan tugasnya perempuan, kayak gitu. Ada juga yang begitu. Jadi kayak sudah ya udah kayak gini, saklek ya, kayak anggapnya tuh saklek aja, nggak sesuai dengan konteks gimana di dalam masyarakat itu. Tapi padahal untuk masalah bekerja itu ya laki-laki maupun perempuan juga bisa. Kalau dia mampu ya, kalau dia mampu mengakses itu, kemudian dia mempunyai potensi di situ, ya tidak masalah. Oke, untuk yang terakhir mungkin Mbak, harapan Mbak Vika sebagai aktivis gender mengenai isu ini itu seperti apa? Harapan kedepannya untuk kami, untuk masyarakat sekitar supaya bisa paham mengenai isu-isu kesetaraan gender ini. Harapannya itu ya yang sudah paham konsepnya bisa saling mendukung ya, kemudian dia bisa melakukannya, mengerjakan sesuatu yang sudah dipahami itu, dan kalau bisa dan mampu itu bisa mensosialisasikan, entah itu melalui SW, biasanya kan di online, status WA ataupun dan yang lain, kemudian atau mungkin bisa dalam lingkungan keluarga misalnya, lingkungan keluarga, jadi tidak membeda-bedakan anak laki-laki maupun perempuan, supaya alam bawah sadar itu juga tidak mengkotak-kotakan bahwa ya udahlah menyapu itu ya tugasnya perempuan, laki-laki ngapain nyapu, nanti bencong kayak gitu kan. Ada kata-kata kayak gitu kan. Kemudian kalau misalnya masak laki-laki pengen masak, apa masak nang, kayak gitu, mas masak jawab dulu kan gitu kan, ada yang kayak gitu. Jadi lebih kepada lingkungan keluarga dulu. Atau mungkin kalau perempuan angkat-angkat nanti kan dianggapnya tomboy gitu. Tomboy kayak gitu kan. Ya gitu. Oke, mungkin sekian podcast atau bincang-bincang kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Mbak Vika atas ilmu dan pengalamannya. Semoga bermanfaat untuk kami dan untuk pemirsa, penonton YouTube, penonton online yang di rumah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.